Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas tentang penerapan dari hukum-hukum Newton, khususnya yang terkait dengan gaya. Waktu di Fisika Dasar 1, itu kita sudah mengenal berbagai jenis gaya. Di sini ada kasus yang pertama, yaitu tentang katrol. Ini termasuk sederhana karena di sini massa katrol diabaikan, jadi hanya mempertimbangkan hukum kedua Newton. Tidak ada rotasi karena dia dianggap diam. Katrolnya tidak berputar, ya. Kemudian ada dua buah benda, massa 1, massa 2. Massa 2 lebih besar dari massa 1. Karena massa 2 lebih besar dari massa 1, maka coba dibayangkan massa 1 bergerak ke atas, sedangkan massa 2 bergerak ke bawah. Gitu ya, jadi begini geraknya. Kita gambar gaya-gayanya. Yang pertama, benda diikat dengan tali, ada tegangan tali. Arahnya ke atas yang ini, karena bendanya terikat gitu ya, dibebani di sini, berarti tegangan talinya ke atas, berat ke bawah. Yang di sini juga tegangan tali ke atas, beratnya ke bawah. Di sini kita perhatikan untuk benda satu, arah geraknya kan ke atas. Jadi nanti gaya-gaya yang searah dengan gerak bertanda positif. Kalau yang di sini bendanya bergerak ke bawah kan, M2-nya. Gaya-gaya yang searah gerak ke bawah nanti diberi positif. Jadi kalau di sini yang positif adalah T, yang negatif W1. Kalau di sini yang positif W2, yang negatif T. Di sini dengan di sini T-nya sama, otomatis percepatan benda sama. Kedua benda ini mengalami percepatan yang sama dengan alasan tadi massa katrol diabaikan, massa tali diabaikan, dan katrolnya tidak berputar. Katrolnya diam saja. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian kita tinjau M1. Karena dia bergerak yang awalnya diam, kemudian bergerak dengan kecepatan tertentu, berarti ada percepatan. Di sini berlaku sigma F sama dengan M dikali A. Ini adalah jumlah gaya. Lihat di sini gayanya apa saja. Ada T dengan W1. Yang positif tadi yang T kan, jadi T kurang W1 sama dengan M-nya kita ganti M1A. W itu apa? Massa kali percepatan gravitasi. Lalu pindah ruas saja, yang negatif pindah ke sini menjadi positif. Sekarang tinjau M2 sama sigma F sama dengan M dikali A. Lalu apa? Yang positif adalah W2. Jadi W2 yang negatif adalah T, makanya di sini kurang T. M diubah jadi M2. Uraikan W itu menjadi M dikali G. Karena massa 2 berarti massa 2. Lalu kita pindah ruas, T-nya ke kanan menjadi positif. Lalu kita putar saja persamaannya, dapatlah ini. Kemudian ini adalah persamaan tegangan, tapi belum sederhana, karena kita belum tahu percepatan di sini berapa. Kita cari percepatannya dulu. Ini ada T, karena tadi saya bilang tegangan tali. Nah, sama kita samakan. Yang ini taruh di sini, ini taruh di sini. Kita kelompokkan yang percepatan dengan percepatan, yang G dengan G. Jadi ini pindah ke sini, positif ini jadi negatif. Kita kelompokkannya ini ya. A-nya nih ada A, tarik keluar. Yang ini ada G, tarik keluar. Dengan demikian diperoleh kayak gini. Ini kan M1 tambah M2, A. Berarti kalau mau mencari A, yang ini diletakkan ke bawah. Ya, jadi diperoleh percepatan benda adalah M2 kurang M1 per M1 tambah M2 kali G. M2 adalah massa yang lebih besar, M1 adalah massa yang lebih kecil. Sekarang kalau ditanyakan tegangan tali, kalian boleh memasukkan nilai A, kita sudah dapat A, boleh ke sini, boleh ke sini, hasilnya pasti sama. Kalau hasilnya berbeda berarti ada yang salah. Saya masukkan ke sebelah sini yang ini. Jadi saya tulis kembali ini, kemudian A-nya saya ganti dengan ini. Ini saya lupa nulis M1, harusnya M1-nya di depan, jadi saya taruh di belakang. Yang ini adalah nilai A. Kemudian di sini kan tidak ada penyebut, jadi kita samakan penyebut. Ini ya,
ini kan per 1. Jadi kalau disamakan penyebut jadinya kayak gini. Ya, M1 tambah M2 dibagi 1 kali ke atas, dapatnya kayak gini. Kemudian yang ini saya tulis ulang supaya tidak bingung, khawatir tercampur nanti. Jadi yang M2 kurang M1 saya kasih kurung. Nih. Kemudian ini kali ke dalam dapat ini kali ke sini dapat ini masih sama penyebutnya. Lalu GM1 ya, kan M1 kali G, GM1 kali ke M2 dapatnya ini kali ke sini jadi negatif M1, M1G. Ini kan penyebutnya sudah sama, kita lihat ini dengan ini sama, ini positif, ini negatif, berarti habis. Tersisa apa? Ini dengan ini. Karena sama kan variabelnya, berarti jadi 2M1M2G per M1 tambah M2. Ya, seandainya yang dipakai adalah ini, hasilnya nanti juga pasti sama. Kalau tidak sama berarti ada yang salah. Sekarang kita misalkan seandainya massa kedua benda sama, yang digantung ini bermassa sama, apa yang akan terjadi? Kita lihat percepatannya kan ini. Percepatannya ini ya, M2 kurang M1. Kalau dia sama, dikurangkan menjadi 0. Sehingga percepatannya 0. Tegangan tali, dicoba aja M1G tambah M1A. A-nya 0, berarti jadi M1G. Kalau pakai persamaan yang kedua, ini ya, A-nya 0, jadi dapatnya ini. Ini nilainya harus sama. Kalau ini 10 Newton, di sini juga 10 Newton. Apa yang terjadi kalau M2-nya yang lebih besar daripada M1? Ini dari buku Atampe Arya kan? Mana ya? Atampe Arya. Nah, coba kalian buktikan ini. Apabila M2-nya jauh lebih besar daripada M1, nanti percepatan katrol malah mendekati percepatan gravitasi, dan tegangan tali malah menjadi 2M1G. Kalian coba ini. Ya, dicoba dibuktikan dan itu jadi PR. Yang selanjutnya adalah kasus di mana katrolnya ini sama, M2-nya lebih besar dari M1. Dia memiliki jarak Y dari bumi, dari tanah. Kemudian yang ini Y1 dan Y2, tetapi katrolnya ini kita angkat ke atas dengan percepatan A. Jadi sistem ini bergerak ke atas dengan percepatan A. Otomatis Y-nya akan berubah ya kan, kalau makin ke atas Y-nya makin besar. Y1-nya juga berubah karena kalau kita tarik ke atas Y1-nya tambah besar, kalau Y2-nya juga akan berubah. Nah, di sini ada istilah L. Datang dari mana itu L? L itu adalah panjang tali dari sini. Panjang tali, ini gambar yang lain ini nih. Mengikat benda dari sini, terus ke sini, dan ke sini. Itu adalah L. L-nya itu datangnya dari mana? Apa rumusnya? PR, PR. Berarti yang di sini. Di sini. Apa yang kalian lihat? Setengah keliling lingkaran. Setengah keliling lingkaran. Kalau keliling lingkaran itu 2 PR kan? Kalau setengahnya saja apa? PR ya. Kemudian yang ini, kita mau mencari yang ini. Apa rumusnya? Lihat dari gambar. Kalau mau mencari yang ini, berarti Y yang ini kurang Y1. Kalau mau mencari tali yang ini, berarti Y dari sini Y dikurang Y2. Makanya dapatnya ini. Oke. Sekarang lanjut. Dari mana dapat yang ini? 2Y dot dot double dot kurang Y1 double dot kurang Y2 double dot.
double dot ini maksudnya adalah percepatan ya. Jadi semua yang double dot adalah percepatan. Dimana Y double dot adalah percepatan A yang merupakan percepatan katrol ini bergerak ke atas. Ya, katrol ini nah, bergerak ke atas percepatannya A. Kita lihat dapatnya dari mana, sampai yang ke sini dapatnya dari mana. Dari sini, kita tahu L-nya ini. Kita turunkan 2 kali terhadap waktu, karena setiap detik nanti kalau kita gerakan ke atas, dia berubah percepatannya. Berubah L-nya maksud saya. Jadi, L ini berubah terhadap waktu, yang semuanya kita turunkan terhadap waktu. Ini turunkan dt, ini juga dt, ini juga dt. dl per dt, panjang tali berubah atau tidak? 1 detik, 2 detik, 3 detik, tidak ya. Kalau kita pasang panjang tali yang mengikat dua benda 1 meter, ya 1 meter, tidak berkurang atau tidak bertambah. Berarti kalau diturunkan terhadap waktu sama dengan 0. Kemudian yang ini lagi, ini adalah setengah keliling lingkaran, ya kan, tali ya, tali yang di sini tadi. Di sini. Nah, itu berubah tidak panjangnya ini ke sini? Tidak, karena memang bentuk katrolnya kayak gitu. Berarti panjang yang keliling lingkaran juga tidak berubah terhadap waktu 1 detik, 2 detik, 3 detik, sama. Akhirnya diturunkan jadi 0. Kalau yang ini, Y, berubah tidak? Berubah, karena kalau makin ke atas berarti Y-nya tambah panjang kan? Nah, sambil dihayalkan. Berarti kalau dy per dt jadi apa? Y dot. Karena diturunkan cuma 1 kali. Kemudian ini tanda kurang, kemudian Y1. Y1-nya berubah tidak? Berubah, ya kan? Berubah karena ininya digerakkan ke atas. Jadinya apa? Y1 diturunkan menjadi Y1 dot. Kemudian tanda tambah. Lalu sama tadi dy per dt jadi Y dot. Y2 berubah atau tidak? Perhatikan, berubah karena selain ini katrolnya ditarik ke atas, lalu nanti kan ini berubah nih, M2-nya kan turun ke bawah karena M2 lebih besar dari M1. Nah, jadi ini juga berubah negatif karena di sini negatif, Y2 dot. Turunan pertama ya, posisi kan sebenarnya Y itu posisi ya. Posisi yang di sini terhadap tanah, Y1 itu posisi ini terhadap tanah, Y2 itu posisi massa 2 terhadap tanah. Turunan posisi terhadap waktu itu tidak lain adalah kecepatan. Jadi di buku A sampai R-nya itu kecepatan turunan pertama titiknya 1 kali, jadi Y dot gitu. Kita turunkan 2 kali ya. Jadi yang ini tadi 0, ini Y dot tambah Y dot jadi 2 Y dot. Ini tetap, kita turunkan lagi terhadap waktu. D0 dt ya 0. D2 Y dot dt 2-nya tetap ya karena itu konstanta. Y dot menjadi Y dot dot. Ini sama jadi kayak gini, ini jadi kayak gini. Nah, kalau Y dot dot tidak lain adalah percepatan. Ingat percepatan apa? Turunan kedua posisi terhadap waktu. Baca lagi buku fisika dasarnya. Percepatan adalah turunan kedua posisi terhadap waktu. Jadi yang dot-dot ini adalah percepatan. Kalau Y1 dot-dot berarti percepatan massa 1. Y2 dot double dot atau dot-dot berarti adalah percepatan massa 2. Udah ya, ketemu kan ini? Ketemu ini, kemudian kita sederhanakan. Ini kan 0 sama dengan 2Y dot-dot kurang Y1 dot-dot kurang Y2 dot-dot. Y1-nya yang ini dengan ini pindah ke sini jadi positif, jadinya kayak gini. Kita putar persamaannya, jadinya kayak gini. Terus di buku A sampai R-nya itu Y dot dot dia ubah menjadi A, percepatan katrol bergerak ke atas. Nah, ini tidak dia ubah. Kemudian kalau hanya mencari A, jadi ini kan 2-nya pindah ke bawah, jadi setengah Y1 dot dot tambah Y2 dot dot. Kita lihat terbukti nggak? Mana-mana. Nah, sama ya itu. Jadi kalau mau mencari berapa percepatan dia ke atas,
Jadinya setengah Y1 dot dot tambah Y2 dot dot. Itu hanya pengembangannya saja. Yang paling sering di SMA adalah yang ini. Jadi kalian harus pahami betul karena nanti sasaran kalian adalah SMA. Tapi kalau mau lanjut S2, bisa ini dipahami lebih detail kasus yang ini ya. Yang berikutnya adalah bidang miring. Bidang miring, ini agak terbalik saya menjelaskannya. Harusnya dia yang pertama adalah bergerak ke bawah, tapi saya tertulis bergerak ke atas. Ini adalah bidang miring. Ada benda ditaruh di bidang miring. Misalkan bendanya bergerak ke atas gitu ya. Kita gambar dulu, ini ada berat, sudut bidang miringnya theta, maka di sini theta. Ini bisa nih dibuktikan secara matematis. Rasanya waktu fisika dasar 1 sudah ada tuh dijelaskan. Ini kalau di sini theta, di sini theta. Ini kan jadi segitiga. Kalau di sini W, kita uraikan ke sini jadi W cos theta. Kalau diuraikan ke sini juga W sin theta. Ini membentuk segitiga. Jadi yang di sini samping sudut cos, yang di sini depan sudut adalah sin. Ya. Di sini depan sudut sin sejajar dengan yang ini, berarti yang ini juga W sin. Karena benda bergerak ke atas, berarti gaya gesek ke bawah, makanya ini ada F. Lalu di sini ada gaya normal. Gaya normal itu gaya sentuh. Dua benda bersentuhan akan muncul gaya normal tegak lurus bidang ke sini. Resultan dari gaya gesek dan gaya normal adalah P. Sekarang kalau mau mencari percepatannya, kita perhatikan dulu yang ini adalah sumbu X, yang ini adalah sumbu Y. Sama lah dengan yang katrol, kalau searah gerak itu positif. Karena di sini di bukunya dimisalkan arah gerak ke atas, berarti gaya-gaya yang ke atas itu adalah positif. Sedangkan pada sumbu Y, itu kalau yang ke atas itu positif, yang ke bawah adalah negatif. Kita lihat saja untuk sumbu X, sigma fx sama dengan ma, apa yang ke sini? Oh iya, ini harusnya negatif. Coba kita lihat upward. Upward A sama dengan G sin theta tambah mu. Positif ya. Harusnya ini negatif. Kan arah gerak ke sana. Berarti ini apa? Ini kalian perbaiki catatannya ya. Ini negatif. Ini negatif karena kita mengambil arah gerak kan tadi ke atas. Berarti yang W sin theta dengan F adalah negatif. Ini kenapa ya? Lihat ini. Nah, kalian cek lagi berarti ini negatif W sin theta kurang F sama dengan MA. Jadi ini negatif, 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 negatif. Berarti nanti A-nya bernilai negatif. Artinya apa kalau negatif di sini? Perlambatan berarti makin lama makin lambat. Gitu aja. Jadi ini kurang tanda negatif. Negatif, negatif. Karena kita memberikan tanda positif kalau gaya searah gerak. Kalau ini kan tidak. Kalian tahu nggak gaya gesek ini kenapa ke sini? Karena gaya gesek itu selalu berlawanan arah gerak benda. Jadi kalau benda ke atas, F-nya ke bawah, gitu ya. Sedangkan pada sumbu Y berlaku ini. N-nya benar positif, kurang W cos theta sama dengan 0. Jadi N sama dengan negatif pindah ruas ke sini, W-nya diuraikan menjadi MG, gitu ya. Sekarang yang berikutnya kalau arah geraknya ke bawah. Kalau benda bergerak ke bawah, gaya geseknya ke atas.
Kalau berat tetap ya arahnya ke sini. Sekarang kita analisis dulu yang sumbu X sigma Fx sama dengan MA. W sin theta benar positif? Benar, karena searah gerak. Negatif F, kenapa? Karena F-nya ke atas, arah gerak ke bawah. Berlawanan jadi negatif, F sama dengan MA. W itu jadi Mg. Rumus gaya gesek itu apa? Rumus gaya gesek adalah mu K dikali N. Kenapa K bukan mu S? Baca-baca lagi buku fisika dasarnya. Kenapa mu K? Kinetik. Karena bendanya bergerak. Seandainya dia diam berarti pakai mu S. Jadi mu K dikali N sama dengan MA. N-nya dapat dari mana? N-nya dari sini. Sigma Fy sama dengan 0. Kenapa 0? Karena bendanya tidak bergerak pada arah ke sini. Bergeraklah dia di arah sumbu Y. Ke atas bawah tidak ya. Dia bergeraknya pada arah sumbu X. Pada arah sumbu X. Di sini kan X. Jadi di sini sama dengan 0, artinya dia diam pada sumbu Y. Di sini dia diam, tidak ke sana, tidak ke sini. N kurang W cos theta, jadi kan segaris nih. Ini dari titik tengah, kalau yang ini kan dari bidang sentuh. Jadi dapatnya ini, yang ini kita pindah ke sini jadi N sama dengan Mg cos theta. Sama dengan MA. M-nya kita coret-coret, coret-coret. Jadi G sin theta kurang mu Kg cos theta sama dengan A. Jadi A sama dengan, tinggal diputar saja ini ya. Jadi ingat N ini masukkan yang ini. Ini ada G, ada G. G-nya kita tarik keluar, dapatnya ini. Kemudian di buku ini dikatakan, nah ini kan sama kan? Ini untuk yang dia bergerak ke bawah. Nah, sekarang katanya bayangkan ya ada massa M, dia di horizontal plane, berarti dia di bidang datar. Kalau tadi bidang miring, ini bidang datar. Kemudian sudutnya lama-kelamaan bidang miring, bidang yang horizontal tadi kita angkat miring sehingga nanti tetanya meningkat. Jadi awalnya datar, terus kita miringkan ya. Lama-lama sampai sudut mencapai theta sama dengan theta F, nanti massa itu tepat akan bergerak, sliding itu slip. Jadi kalau kita pelan-pelan angkat yang bidang horizontal, lama-lama dia akan mencapai theta F. Kalau dia mencapai theta F, sudutnya misalnya mencapai 20 derajat misal, maka saat di 20 derajat itu benda akan jatuh ke bawah, akan slip. Nah, pada saat itu A-nya masih sama dengan 0 karena baru tepat, belum bergerak, hanya tepat akan bergerak ke bawah. Jadi di sini yang ini M berubah sini-sini. Nih, tadi kan ini W sin theta kurang F sama dengan MA. Karena dia tepat akan bergerak, maka A-nya masih 0, belum bergerak, masih tepat akan bergerak. Sedangkan ini sama saja. F, ini tetanya kita ubah theta F, sudut friction ya, maksudnya tuh sudut dimana tepat benda akan slip, jatuh ke bawah. Kemudian F-nya masih kita ganti mu S dikali N, sama saja. Kenapa S bukan K? Karena ini tepat akan bergerak, belum bergerak. Nah, kemudian N-nya kita ganti yang di sini. Setelah itu kita cari ini ya, theta F juga. Lalu kita pindah ruas, yang negatif pindah ke kanan jadi positif. Massanya kita coret, G-nya kita coret. Tersisa sin theta F mu S cos theta F. Kalau kita mencari mu S berarti cos theta F-nya pindah ke bawah. Sin dibagi cos adalah tan ya kan, jadi mu S sama dengan tan theta F gitu ya. Kalau ini pakai cara lain, W sin theta F kurang F sama dengan 0 dapat di mana? Yang ini tadi ya, cuman tetanya diganti theta F. Oke, bisa juga kita sebut sudut kritis karena saat itu kan tepat mau bergerak, jadi sudut kritis. F-nya pindah ke kanan, jadinya F sama dengan W sin theta F. W-nya itu adalah Mg sin theta F. N, ini dapat yang di atas kan?
Yang di atas ini sama, tidak ada yang berubah, itu untuk sumbu Y. Kalau kita bagi F dibagi N berarti yang ini dibagi ini, ya kan? Coret MG-nya sin bagi cos tan. Nah, F per N itu didefinisikan sebagai koefisien gesek statis, koefisien gesek pada saat benda diam. Jadi diperoleh mu S sama dengan tan theta F. Sekarang kita lihat lagi buku ini menyatakan katanya theta F ini angle of friction atau angle of repose. Sudut kritis sebenarnya sudut di mana benda itu tepat akan bergerak kalau bidang horizontal tadi kita miringkan. Ya. Kalau misalnya nanti tetanya lebih besar dari theta F, benda pasti akan bergerak, will not remain at rest. Tapi begini katanya ya, ini sama dengan kesimpulan pada persamaan 129 yang ini. Jadi percepatannya akan lebih dari 0 jika apa? Jika yang ini, kita lihat sini aja deh. Nih, kecepatan akan meningkat jika A lebih daripada 0 kan? Nah, persamaan 129 yang ini. Berarti A-nya lebih daripada 0 diganti saja. Yang ini harus sama dengan 0. Berarti G-nya akan hilang nih. Ya kan? Berarti yang ini, sin theta yang ini juga harus lebih dari 0. Pindah ruas negatif ini ke sini. Kemudian dibagi sin bagi cos. Jadi sin per cos adalah tan. Tan theta lebih besar daripada mu. Dengan demikian, theta harus lebih besar dari anti tangan mu. Ya, benda akan bergerak dengan percepatan tertentu A lebih daripada 0 jika sudut bidang miring lebih besar daripada anti tangan koefisien gesek. Gitu ya maksudnya. Jika A sama dengan 0, maka sudut yang bidang miring sama dengan theta F. Tapi hal yang menarik, apabila sudut bidang miring itu lebih kecil daripada sudut kritis, nanti percepatannya negatif. Kalau percepatan negatif, artinya benda yang di bidang miring tersebut tidak akan bergerak atau will come to rest if already moving. Artinya, sesaat setelah bergerak, dia langsung diam, berhenti lagi. Tuh. Nah, yang berikutnya adalah drum. Drumnya berputar. Ini ada drum. Drumnya ini kita putar dengan kecepatan sudut omega. Jari-jarinya adalah R. Misalnya ada rider. Ini ya, permainan adu keberanian. Jadi ada orang pakai sepeda motor berada di dalam sini. Adalah yang pernah nonton itu. Kayak sirkus. Jadi drumnya berputar, dia di sini. Dia akan ikut berputar bersama drum dengan kecepatan sudut omega. Di sini dia bersentuhan dengan drum kan, jadi ridernya memiliki gaya normal arahnya ke sana. Dia punya berat manusia ya, ridernya M, jadi beratnya adalah mg. Kemudian kenapa nih ada gaya gesek ke atas F? Karena rider ini cenderungnya kemana? Rider ini cenderungnya bergerak ke bawah. Ya, dia cenderung untuk jatuh ke bawah kan, bukan melayang ke atas. Berarti gaya geseknya melawan kecenderungan gerak. Oleh karena itu, F-nya ke atas. Sekarang kita mau mencari tahu berapa kecepatan sudut minimal agar ridernya tidak jatuh ke bawah. Kalau misalnya drum ini terlalu cepat diputar, jangan-jangan dia akan terhempas. Kalau terlalu lambat, nanti ridernya jatuh ke bawah. Nah, jadi kalau mau cari yang ini, minimum set, nilai minimum dari kecepatan sudut drum ini berputar berapa gitu ya.
Nih, kalian bisa baca. Oke, sekarang kita mulai. N kurang MAR dari mana? N. Ini adalah gaya sentripetal. Ini gaya normalnya menuju pusat kan? Menuju pusat lingkaran di sini nih. Karena ini drum, jadi menuju pusat lingkaran. Kita lihat yang ini. Nah, jadi gaya normal sama dengan gaya sentripetal. Gaya sentripetal yang dialami oleh rider adalah massa rider dikali percepatan sentripetal. Di buku itu, percepatan sentripetal dilambangkan dengan AR, sama aja ya, percepatan arah radial atau arah jari-jari. Percepatan sentripetal apa rumusnya? V kuadrat per R. Ya, kemudian V itu adalah omega R. Kalau di sini V kuadrat, berarti di sini jadi omega kuadrat R kuadrat. Omega kuadrat R kuadrat dibagi R, jadinya apa? Omega kuadrat R. Jadi diperoleh gaya normal yang dialami oleh rider adalah massa rider dikali jari-jari drum dikali kecepatan sudut drum bersama rider tadi berputar. Kemudian kita tahu ya syarat bahwa gaya gesek statis ini ya, besar gaya gesek statis itu lebih kecil sama dengan mu S dikali N. Itu silahkan dibaca-baca lagi buku fisika dasar 1. Jadi N-nya kita ganti dengan yang ini, dapat ini. Kemudian kita lihat lagi pada sumbu Y. Sumbu Y-nya yang mana? Yang ini. Ada F, ada MG. Ya, yang ke atas kita beri tanda positif, yang ke bawah kita beri tanda negatif. Jadi F kurang W sama dengan 0. W-nya negatif karena ke bawah, F-nya positif. W-nya M besar dikali G. Kita pindah negatifnya ke kanan jadi positif. Sekarang kita masukkan F yang ini tadi disamakan dengan yang ini. Jadi kita tahu kan F kurang dari sama dengan mu Sn. Jadi kita ganti F di sini dengan Mg. Dapatnya apa? Mg kurang dari sama dengan mu S Mr omega kuadrat. Ya, jadi yang ini di sini yang ini F-nya diganti dengan Mg. Coret M-nya. Tersisa apa? Mu SR pindah ke bawah. Jadi G per mu SR kurang dari sama dengan omega kuadrat. Atau kalau kita balik, omega lebih besar sama dengan akar. Karena ini kan kuadrat. Dibalik kemudian diakarkan jadi akar G per mu SR. Ini adalah kecepatan drum bersama rider berputar. Dengan demikian apa? Minimum set kecepatan minimum yang aman agar drumnya bisa berputar adalah ini. Kalau lebih kecil dari itu, nanti dia jatuh. Lebih besar daripada itu. Jadi itu paling minimal segitu gitu. Kalau dikurang misalnya kecepatan sudutnya 10 radian per sekon. Kalau 9 radian per sekon berarti dia akan jatuh ke bawah, ridernya jatuh ke bawah. Jadi itu minimal harus sekian gitu ya. Oke. Untuk yang berikutnya silahkan, tadi ada PR kan? Mana tadi? Ini kan, yang ini ada PR. Tolong yang ini dicatat di buku catatan, jangan hanya dilihat dan didengarkan, tapi dicatat per langkah. Kemudian tadi perbaiki, ada yang salah tadi, yang negatif tadi, kurang tanda negatif. Mana tadi? Kurang tanda negatif. Ini kan, nah ini kurang tanda negatif, dicatat benar-benar, digambar langkah-langkahnya seperti apa, dipahami satu persatu. Jadi dicatat ya. Digambar ini kurang rapi karena tidak pakai penggaris. Kan gambar yang pakai penggaris. Kemudian minggu depan kita akan lanjut. Yang ini lebih rumit karena ada katrol dalam bidang yang miring. Lalu tentang gravitasi
gerak melingkar dan gravitasi, kemudian ada ininya, benda berputar membentuk ini kayak bangun kerucut, ya kan? Kita akan membahas itu. Jadi yang ada hari ini 3 kasus, dicatat, PR-nya dikerjakan, digambar gitu ya. Ini saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.